Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Mahfiroh dengan NIM 2103096015, jurusan PGMI di UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema, judul, dan kerangka karangan. Yang pertama yaitu ada tema. Secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu denai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Tema adalah suatu pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum mulai mengarang sangatlah penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Tema hendaknya harus diungkapkan secara jelas, gunanya untuk membantu mempermudah penulis dalam menulis sebuah kerangka karangan atau biasa disebut dengan outline. Berdasarkan uraian di atas, contoh berikut akan memperjelas kedudukan tema dalam suatu kerangka karangan, sekaligus membedakan antara topik, judul, dan juga tema. Yang pertama ada topiknya yaitu upaya mengatasi kemacetan lalu lintas. Judulnya dapat disesuaikan dengan selera penulis. Judul yang pertama yaitu macet lagi, pusing. Yang kedua yaitu lalu lintas macet, penyakit modernisasi. Yang ketiga yaitu kemacetan lalu lintas dapat memicu stres. Temanya yaitu upaya mengatasi kemacetan lalu lintas bukan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab dari aparat kepolisian saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat pemakai jalan tersebut. Permasalahan lalu lintas tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak yang terkait. Dalam hal ini yang paling diperlukan yaitu adanya kesadaran berlalu lintas secara baik, teratur, sopan, dan bertanggung jawab. Sebab keteraturan berlalu lintas adalah cermin kepribadian dari bangsa. Seperti dalam topik, tema juga perlu pembatasan dalam penulisannya agar penulis tidak melantur atau melenceng dari pokok bahasan utama. Dengan begitu, penulis akan lebih mudah membuat suatu karangan yang efektif. Yang kedua ada judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain seperti identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis yang bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Sebaiknya judul dibuat secara singkat, padat, dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tetapi cukup menggambarkan isi bahasan. Judul tidak harus sama dengan topik. Jika topik sekaligus menjadi judul, biasanya karangan akan bersifat umum dan ruang lingkupnya sangat luas. Judul dibuat setelah selesai menggarap tema, sehingga bisa terjamin bahwa judul itu cocok dengan temanya. Sebuah judul yang baik akan merangsang perhatian pembaca dan akan cocok dengan temanya. Judul hanya menyebutkan ciri-ciri yang utama atau yang terpenting dari karya itu, sehingga pembaca mudah saat membayangkan apa yang akan diuraikan dalam karya itu. Ada juga judul yang mengungkapkan maksud pengarang, misalnya dalam sebuah laporan eksposisi. Contohnya, suatu penelitian tentang korelasi antara kejahatan anak-anak dan tempat kediaman yang tak memadai. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus berbentuk frasa, tanpa adanya singkatan atau akronim. Yang ketiga, awalan kata harus huruf kapital, kecuali preposisi dan konjungsi. Yang keempat yaitu tanpa baca di akhir judul. Yang kelima, menarik perhatian. Yang keenam, logis. Yang ketujuh, sesuai dengan isi. Yang kedelapan, judul harus asli, relevan, proaktif, dan singkat. Judul yang baik yaitu memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama harus relevan. Relevan yaitu harus mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. Yang kedua harus provokatif. Provokatif yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan. Yang ketiga harus singkat.
yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi harus bentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. Jika pengarang tidak dapat menghindarkan dari judul yang panjang atau terpaksa, maka dapat menempuh jalan keluar dengan menciptakan judul utama yang singkat, tetapi judul tambahan yang panjang. Yang ketiga ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana yang sudah diatur dalam pembagian dan penyusun gagasan. Fungsi yang paling utama dalam kerangka karangan adalah mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka mengandung rencana kerja, bagaimana menyusun karangan. Kerangka akan membantu penulis menggarap karangan menjadi logis dan teratur serta kemungkinan penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Kerangka karangan dapat mengalami perubahan terus-menerus untuk mencapai suatu bentuk yang lebih sempurna. Kerangka karangan dapat berbentuk catatan sederhana, tetapi dapat juga mendetail. Kerangka yang belum final disebut outline, sementara kerangka yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut outline final. Kerangka karangan dapat membantu pengarang atau penulis dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempermudah pengarang menuliskan karangannya. Yang kedua yaitu mencegah pengarang menuliskan karangannya. Yang ketiga, memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya, juga menata detail karangan. Yang kelima yaitu sebagai miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Ada pula macam dan bentuk dari karangan. Kerangka karangan dibagi menjadi 2 macam, kerangka topik dan kerangka kalimat. Kerangka topik biasanya digunakan dalam praktik pemakaian kerangka karangan. Kerangka topik terdiri atas kata, frasa, koma, atau klausa yang didahului dengan tanda-tanda atau kode tertentu untuk menyatakan suatu hubungan antar gagasan. Tanda baca akhir atau titik tidak diperlukan karena tidak dipakainya kalimat yang tidak lengkap. Kerangka kalimat lebih bersifat resmi yang berupa kalimat lengkap. Pemakaian kalimat lengkap menunjukkan diperlukannya pemikiran yang lebih luas daripada yang dituntun di dalam kerangka topik. Tanda baca titik harus dipakai pada akhir setiap kalimat yang dipakai untuk menuliskan judul dan subbab. Biasanya dalam proses awal penyusunan sebuah outline banyak yang menggunakan kerangka kalimat. Jika outline tersebut sudah selesai, maka kerangka kalimat itu dapat dipadatkan menjadi kerangka topik. Demikian kepraktisan. Pemakaian kalimat dapat saja untuk menulis judul bab. Jadi, kerangka bisa saja berbentuk gabungan kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka dapat dibentuk dalam sistem tanda untuk kode tertentu. Hubungan di antara gagasan yang ditunjukkan oleh kerangka dinyatakan dengan rangkaian kode yang berupa huruf dan angka. Bagian utama biasanya didahului angka tertentu, misalnya angka Romawi. Sedangkan bagian bawahnya atau subbagian menggunakan tanda yang lain. Ada juga kerangka yang hanya menggunakan angka Arab saja jika karangannya tidak terlalu panjang. Misalnya untuk makalah atau artikel sederhana. Kode-kode itu akan lebih kompleks di dalam karangan yang benar seperti skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Demikian penjelasan dari saya tentang judul, tema, dan juga kerangka karangan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.